Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Ati Sulawati. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar PPKN bab 1 dengan tema arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tetapi anak-anak, apakah kalian tahu dari mana istilah Pancasila itu ada? Ada seorang ahli yang bernama Darji Darmo Diharjo menyatakan bahwa istilah Pancasila ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dibuktikan dengan adanya dua kitab. Yang pertama, Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang ada pada tahun 1365 Masehi, dan yang kedua, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang ada pada abad 14. Istilah Pancasila itu menggunakan bahasa Sanskerta dari kata panca atau lima, sila atau asas atau sendi. Jadi anak-anak, pengertian Pancasila adalah batu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Batu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima terdiri dari 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh minum minuman keras atau mabuk. Anak-anak, istilah Pancasila yang digunakan dalam tatanan kehidupan kenegaraan Indonesia pada awalnya diusulkan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI dan dalam pembahasan usulan dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Pernyataan tersebut tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Anak-anak, fungsi Pancasila sebagai dasar negara juga tertuang di dalam TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi I Polesosbud Hankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Anak-anak, fungsi dan peran Pancasila selain sebagai dasar negara, juga ada fungsi lain. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Di sini berarti akan merangkan satu persatu. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, maksudnya Pancasila berfungsi agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila ada sejak lahirnya Pancasila ada sejak lahirnya bangsa Indonesia, yaitu saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, maksudnya Pancasila
adalah hal yang memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila merupakan sumber hukum bagi semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai dasar, sedangkan peraturan-peraturan di Indonesia mengandung nilai instrumen atau penjabaran dari nilai-nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI di sini adalah merupakan wakil dari rakyat Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan perjanjian luhur dari seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur adalah tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila merupakan satu-satunya asas berbangsa dan bernegara. Ini berfungsi supaya pelaksana Pancasila harus murni dan konsekuen, dan sebagai hal konsekuensi di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Yang terakhir anak-anak, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya Pancasila digunakan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan bagi pembangunan nasional Indonesia. Demikianlah anak-anak untuk materi hari ini. Selanjutnya nanti Bu Ati akan memberikan tugas di tugas kuis. Tolong anak-anak kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.